Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Alil Hamdi, kelas 4D dengan nomor NIM 2031 90102. Di sini saya akan menjelaskan PPT yang berjudul Profesionalisme Aparatur Pemerintah di Kecamatan Sumber, Kabupaten Rembang. A. Pembahasan. Kecamatan Sumber merupakan salah satu dari 14 kecamatan yang berada di Kabupaten Rembang. Kecamatan Sumber mempunyai luas wilayah kurang lebih 62.858 hektar. Sebagian besar daerahnya terdiri dari atas dataran dan perbukitan. Secara administratif, Kecamatan Sumber terdiri dari 18 desa dengan batas-batas wilayah sebagai berikut. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Sulang, sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati, sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Kaliori, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Bulu. Sebagian besar wilayah Kecamatan Sumber merupakan lahan persawahan dengan luas 26.645 hektar dengan hutan 14.273 hektar, tanah ladang 6.542 hektar, pemukiman 18.559 hektar, perkantoran 58 hektar. Secara umum, keadaan daerah di Kecamatan Sumber berbentuk datar dan perbukitan dengan ketinggian dari permukaan laut antara 18 sampai 57 meter. Lokasi kecamatan sekitar 17 km dari pantai Laut Jawa. Keadaan ini mengakibat tingginya suhu di permukiman tanah, yaitu sekitar 35 sampai 37 derajat Celcius, sehingga udara terasa panas terutama pada siang hari. B. Profesionalisme dari aspek responsibilitas. Profesionalisme dari aspek responsibilitas upaya yang dilakukan oleh Kecamatan Sumber sepanjang tahun 2007 guna merespon aspirasi publik dan kemajuan masyarakat, antara lain menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut. 1. Mengadakan rapat koordinasi secara berkala dengan kepala desa, lembaga-lembaga desa dan dinas instansi terkait. 2. Mengadakan dialog dalam bentuk silamas atau silaturahmi masyarakat. 3. Mengadakan rapat staf inter kantor kecamatan. 4. Menyediakan kotak saran. Kegiatan dialog tersebut langsung melibatkan bupati bersama camat Sumber dan dinas instansi lain sebagai para narasumber untuk mendengarkan langsung masukan dari masyarakat guna memajukan pembangunan, memberikan pelayanan yang berkualitas dan berpihak kepada masyarakat. Sedangkan rapat koordinasi dengan kepala desa se-Kecamatan Sumber dimaksud untuk mendapatkan saran, pendapat, kritikan dan sekaligus bertanya kepada aparat Kecamatan Sumber, selain untuk menyampaikan kebijakan pemerintah yang harus disebarkan kepada masyarakat. C. Profesionalisme dari aspek inovasi. Inovasi sebagai bentuk perwujudan dari kecakapan birokrasi dengan mengandalkan kreativitas jajaran birokrasi untuk menciptakan model kerja baru yang bertujuan untuk mempermudah penyelenggara tugas dan pelayanan masyarakat. Sepanjang tahun 2007, inovasi dalam hal menciptakan model kerja baru masih sangat minim. Upaya penciptaan pelayanan satu atap atau UPSTA dengan menggabungkan beberapa instansi yang berkaitan dengan pelayanan publik perlu mencerminkan model kerja baru. Inovasi yang lebih jauh berupa penciptaan model kerja baru atau pengguna kemajuan teknologi untuk menambah wawasan pribadi para pegawai. Pemerintah daerah telah menyediakan sarana
internet di kecamatan. Namun, perangkat ini jarang digunakan dengan alasan tidak bisa dan jaringan yang belum bagus sehingga tidak bisa diakses. Keterbatasan sumber daya yang profesional dan tidak adanya kurangnya keinginan aparat untuk berinovasi menjadi hambatan terbesar bagi birokrasi Kecamatan Sumber. D. Visi misi organisasi Kecamatan Sumber. Visi misi dan misi bagi suatu organisasi merupakan jembatan antara impian yang ingin diwujudkan pada masa depan. Keberadaan visi misi bagi suatu organisasi menjadikan apa yang diinginkan dikerjakan menjadi mudah dan sederhana. Untuk menentukan dan merumuskan visi misi bagi sebuah organisasi, terutama organisasi publik, seyogyanya memperhatikan aspirasi dan tuntutan masyarakat dan kemajuan teknologi. Upaya penggabungan antara keinginan yang diinginkan dicapai oleh organisasi dengan aspirasi dan tuntutan publik yang dinamis akan memudahkan bagi organisasi dalam menjalankan pekerjaan dan tugas organisasi secara profesional sebagai salah satu instansi yang langsung berhadapan dengan masyarakat. Di dalam pemerintah dan pemberian pelayanan, Kecamatan Sumber memiliki visi, yaitu terwujudnya masyarakat Sumber yang religius, dinamis, demokratis, dan sejahtera dengan pengelolaan potensi sumber daya alam atau SDA dan sumber daya manusia atau SDM secara optimal, berkesinambungan, dan bertanggung jawab. Visi tersebut masih berbentuk abstrak dan sebagai upaya untuk mencapainya maka dirumuskan misi sebagai langkah konkret untuk mencapai visi tersebut. Misi Kecamatan Sumber adalah 1. Menumbuhkan atau mengembang kehidupan beragama. 2. Menjalin iklim demokratis yang bebas dan bertanggung jawab, utamanya di perdesaan. 3. Mengelola sumber daya alam atau SDA secara profesional untuk kemakmuran rakyat. 4. Menumbuhkan atau mengembangkan usaha di bidang industri, perdagangan, dan jasa sebagai penggerak laju pertumbuhan ekonomi berbasis pertanian. 5. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur dalam upaya memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi profesionalisme. 1. Keterkaitan antara profesionalisme dengan visi misi organisasi. Visi misi bagi sebuah organisasi merupakan cita-cita yang diingin atau dicapai dan diwujudkan dalam langkah-langkah strategis oleh individu di dalam organisasi tersebut. Dalam hal ini, organisasi Kecamatan Sumber sudah memiliki visi misi yang baik dan berpihak kepada masyarakat. Namun, dalam praktek, misi sebagai cara untuk mewujudkan visi hanya merupakan hiasan dinding yang selalu dilihat saja. Organisasi Kecamatan Sumber lebih digerakkan oleh aturan-aturan formal yang menjelaskan secara tegas apa yang harus dilakukan oleh masing-masing elemen dalam Kecamatan Sumber. 2. Keterkaitan antara profesionalisme dengan struktur organisasi. Struktur organisasi Kecamatan Sumber dengan model, lini, dan staf, di mana peran pemimpin dalam struktur pemerintah atau struktur pemimpin tersebut sangat dominan baik dalam proses pengambilan keputusan maupun peran pengawasan terhadap setiap aktivitas yang dilakukan. Namun, wewenang yang bersifat strategis tidak berada pada pundak pimpinan puncak, karena wewenang strategis seperti rekrutmen tenaga baru, perubahan dalam persyaratan pelayanan harus melalui eksekutif atau bupati. 3. Keterkaitan antara profesionalisme dengan faktor kepemimpinan.
Kepemimpinan sangat diperlukan dalam setiap organisasi. Peran pemimpin sebagai pengarah dan memiliki jiwa dan pandangan visioner sangat diperlukan. Namun dalam lingkungan Kecamatan Sumber, peran pemimpin belum mampu memainkan peran ideal tersebut. Langkah-langkah konkret pemimpin dalam menciptakan iklim demokrasi di mana bawahan disertakan dalam setiap pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan kinerja organisasi secara membangun komunikasi dua arah dalam setiap kegiatan akan membuat bawahan merasa diri mereka adalah bagian dari organisasi. Tampaknya hal tersebut masih jauh dari kenyataan khususnya dalam lingkungan Kecamatan Sumber. 4. Keterikatan antara profesionalisme dengan faktor penghargaan. Hal yang dapat menjadi motivasi seseorang untuk bekerja keras dan berprestasi adalah mendapatkan penghargaan yang layak bagi dirinya dan keluarga, serta kepuasan kerja. Namun rendahnya responsibilitas dan inovasi yang dilakukan oleh jajaran birokrasi Kecamatan Sumber juga disebabkan oleh model penghargaan yang diberi di mana penghargaan tersebut belum mencerminkan keadilan berdasarkan tingkat kesulitan pekerjaan dan juga tidak menghargai prestasi seorang pegawai. Prestasi seorang pegawai, rajinnya seorang pegawai belum menjamin untuk mendapat penghargaan yang layak dan mendapat jabatan yang layak. Baiklah,